Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kawan-kawan semua. Alhamdulillah, buku yang sangat saya nanti-nantikan, buku HYM seputar Tuhan, hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan, hari ini naik cetak dan sudah sampai di rumah saya. Saya berencana untuk mengulas tema-tema yang tersaji di dalam buku ini secara berkala di channel ini, insya Allah. Karena barangkali ada di antara pembaca yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait apa yang tertuang dalam buku ini. Jadi apabila nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan atau ingin diberikan penjelasan lebih jauh, insya Allah selama saya ada waktu, saya jawab selama saya ada waktu, dan tentunya kalau saya mampu tentunya saya jawab. Buku ini akan mengawali satu silsilah yang saya rencanakan untuk mempopulerkan pembahasan-pembahasan inti atau grand tema dari ilmu kalam atau teologi Islam. Kita tahu bahwa teologi Islam atau ilmu kalam itu pembahasan intinya ada 3. Pertama ada satu bab membahas tentang ketuhanan yang sering disebut dengan uluhiyat atau ilahiyat. Kemudian bab kedua membahas tentang kenabian atau yang sering disebut dengan nubuat. Dan yang ketiga ialah sam'iyat, eskatologi, hal-hal gaib yang dipercaya melalui wahyu. Nah, saya berencana teman-teman sekalian, mudah-mudahan jika diberikan kemudahan oleh Allah, ingin menjadikan silsilah hal yang membingungkan ini sebagai silsilah yang secara khusus mempopulerkan tema-tema ilmu pembahasan dalam ilmu kalam dengan bahasa yang barangkali kekinian ya. Secara khusus yang saya angkat tentu bukan pembahasan yang sistematis ya. Saya lebih mengarahkan pada sisi-sisi yang membingungkan atau pertanyaan-pertanyaan yang barangkali membingungkan bagi sebagian orang, yang kemudian kita jawab satu persatu. Jadi buku ini mungkin bukan buku akademik ya, bukan buku textbook. Buku ini lebih kepada buku yang ya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sebagian kalangan yang berkaitan dengan 3 tema besar itu. Nah, buku HYM seputar Tuhan ini insya Allah mengawali silsilah itu. Selanjutnya nanti mungkin saya ada rencana untuk membuat HYM seputar kenabian, kemudian HYM seputar hari kebangkitan, dan HYM yang lain. Mudah-mudahan jika diberikan kemudahan. Itu salah satu rencana saya. Tentunya kalau Allah memberikan kemudahan itu bisa terwujud, tapi kalau tidak ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Untuk pertemuan pertama ini saya ingin bercerita tentang latar belakang dan ya apa yang mendorong saya untuk menulis buku ini. Buku ini saya tulis semasa saya kuliah di Kairo sekitar tahun 2017-18 mungkin ya. Saya menulis buku ini mulai bulan puasa dan selesai bulan puasa juga. Ya artinya sekitar 1 tahun. 1 tahun itu berbarengan dengan buku ilmu makulat juga. Jadi buku ini dengan buku ilmu makulat sebetulnya satu angkatan, satu periode. Dia ditulis secara bersamaan. Saya menulisnya bulan Ramadan dan alhamdulillah rampung sekitar sebelum Ramadan sebetulnya. Tapi ya sekitar 1 tahun lah, alhamdulillah, bersamaan dengan buku makulat. Awal mulanya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya baca di media sosial sebetulnya yang berkaitan dengan ketuhanan. Satu pertanyaan yang masih saya ingat, dan ini sebetulnya pertanyaan warisan abad pertengahan ya. Bisa gak sih Tuhan itu mengangkat batu yang sedemikian besar, yang saking besarnya dia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Itu pertanyaan kan yang sebetulnya sangat nakal sekali ya.
Tapi bagi orang yang belajar logika, sebetulnya sangat mudah bagi dia untuk mendeteksi kekeliruan pertanyaan itu. Dan Anda juga bisa baca uraiannya dalam buku ini terkait pertanyaan tadi. Tapi itu yang sering saya ingat. Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti Tuhan itu sebelum menciptakan alam ngapain? Apa yang dilakukan Tuhan sebelum menciptakan alam? Tuhan tuh kalau ada kapan adanya? Kalau ada dia di mana adanya? Kemudian banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan. Oh ya, kalau orang berbuat baik terus dia nggak beragama, itu kira-kira dibalas apa enggak? Kalau enggak, kenapa alasannya? Gitu ya. Kalau Tuhan itu menghendaki keragaman, lantas kenapa surga itu hanya dimiliki oleh satu golongan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang boleh jadi bagi sebagian kalangan dirasa membingungkan, dan tentunya saya sebetulnya tidak berniat untuk menambah kebingungan. Justru dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlihat nakal itu, dua tanda petik ya. Pertanyaan-pertanyaan terlihat nakal itu saya tentu dalam kapasitas saya yang terbatas, saya ingin memberikan jawaban-jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang oleh sebagian orang kadang dilarang itu. Bukan dalam arti ingin mempopulerkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu sehingga orang berani bertanya hal-hal yang nakal tentang ketuhanan gitu ya, enggak. Tapi justru karena pertanyaan itu sudah kadung populer, jadi orang sudah banyak yang mengajukan itu, dan mau tidak mau kadang kita sebagai orang beriman perlu memberikan jawaban yang rasional, yang masuk akal, dan memuaskan nalar. Nah, buku ini sebetulnya berangkat dari kesadaran itu dan berangkat dari niatan tersebut, ingin memberikan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan membingungkan seperti yang saya sebutkan tadi. Tentu ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain, Anda bisa baca selengkapnya di buku ini. Setelah itu saya dapat pertanyaan dari adik-adik kelas semasa kuliah di Kairo. Pertanyaan-pertanyaan juga yang kadang ya bagi mahasiswa mungkin biasa, tapi bagi orang awam itu mungkin aneh ya. Saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan itu, dan terus terang dengan bantuan kaidah ilmu logika dan disertai tentunya pembacaan terhadap hazanah ilmu kalam, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya bisa dijawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dilarang oleh sebagian kalangan, sebetulnya itu pertanyaan bisa dijawab. Bisa dijawab dan dengan jawaban yang ya dalam hemat saya tentunya yang rasional. Jadi rasanya kalau kita telisik hazanah ilmu kalam secara lebih dalam, sebetulnya nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan seputar akidah gitu ya, mau itu ketuhanan, kenabian ataupun eskatologi yang belum tuntas. Saya kira jawabannya semuanya ada. Hanya saja kadang ada yang jawabannya itu dikemukakan secara sorry, secara terang benderang, ada yang secara implisit gitu ya, secara tidak langsung. Nah, alhamdulillah setelah dikumpulkanlah itu satu persatu pertanyaan itu dikumpulkan, kemudian saya jawab dengan tulisan-tulisan tertentu. Nggak sempat saya share, beberapa sempat saya share, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang baik. Nah, mungkin dari sana ketika saya share di media online gitu ya, setelah itu dapat respon dari beberapa pembaca, alhamdulillah. Setelah itu barulah saya terdorong untuk mencari-cari, mengorek-ngorek pertanyaan apa sih yang suka diajukan oleh orang-orang tentang ketuhanan itu, dan ternyata setelah dikumpulkan lumayan banyak. Kadang juga ada pertanyaan yang dulu terlintas dalam benak saya, kemudian saya kemukakan di buku ini. Alhamdulillah ada juga jawabannya, ketemu juga jawabannya. Jadi ini buku hasil penelusuran terhadap yaitu tadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang terkait ketuhanan. Akhirnya alhamdulillah setelah ditulis 1 artikel, 2 artikel, dan itu sifatnya mungkin gak sistematis ya. Gak sistematis dalam arti Anda tidak akan menjumpai korelasi yang jelas antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Karena ini sifatnya tulisan lepas sebetulnya. Pada mulanya ini tulisan lepas. Jadi satu artikel dengan artikel yang lain mungkin tidak ada munasabah ya, meminjam istilah ulumul Quran itu.
Soalnya memang sejak awal buku ini difokuskan untuk mengangkat pertanyaan-pertanyaan membingungkan yang saya terima atau yang saya baca dari sejumlah orang. Satu pertanyaan saya masukin, masukin, dijawab satu-satu. Ada sih beberapa tulisan yang punya korelasi, tapi kebanyakan sih enggak. Karena memang asalnya ini tulisan lepas. Nah, sebelum menjawab tentang hal-hal yang membingungkan itu, tentu hal yang paling mendasar yang perlu dijawab adalah Tuhan itu ada atau enggak. Ini akan saya jawab, akan saya ulas di video selanjutnya. Untuk kali ini saya cukup bercerita tentang itu saja. Jadi agar kawan-kawan tidak salah paham ketika menyimak pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini, itu bukan berarti kita ingin memprovokasi orang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nakal seperti itu. Tapi karena memang justru kita berniat untuk memberikan jawaban, meskipun terbatas tentunya, jawaban atas kebingungan-kebingungan yang terkandung dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca yang telah membeli buku ini. Juga kepada kawan-kawan yang berminat tapi mungkin belum sempat, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Harapan saya semoga buku ini bermanfaat dan bisa memperkaya diskusi kita tentang khazanah teologi Islam secara lebih luas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.